Itu Nino anggota IPN sebagai pengurus homestay. Bahasa Aceh dia. Sebagai yang kalian tadi Ojan kan tanya kalian tak buka buku. Kau kali raputin nama mati dah homestay kau nak boleh gabe. Tapi Ino hana berjalan ikuti hana lele ataupun hana terlanjur dari depan. Kau kali tadi kau nya tapi Ino hana berjalan lele. Berarti yang kau perlu homestay. Tapi kau dibantu oleh mama. Jadi kamu kau hana buku. Enak macam untuk kemudian bisa memberi ide kreatif yang lain ya. Pada sesi ini yang sudah hadir ada dari 2 lembaga. Di jam setengah 4 atau jam 3 kita akan menyusun prioritas dari yang sudah kita susun Agustus ke Desember. Nah itu yang jadi semampu kami, tidak celah ya seperti kata Pak Uci tadi bahwa ini penting karena bicara swadaya kami, sumber daya kami juga tidak begitu besar untuk kemudian melakukan hal itu. Baik, silakan siapa yang mau dahului, baik Asti ataupun kawan-kawan di wow expert memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal dulu. Saya Faisal dari ASPI. Kemudian saya sekretaris ASPI Aceh. Di sini pun ada 2 orang lagi dari ASPI datang. Ada Hizbullah, ada Pak Hayar sebagai penasehat di ASPI. Nah, mungkin selama ini juga kita sering datang ke Nusa, ada kegiatan. Berkali saya pun travel. Termasuk di sini pun kita makan biasanya. Makan malam, siang kita makan di sini. Nah, mungkin ada sedikit masukan dari saya pribadi nih. Nanti Pak Hayar atau Hizbullah menambahkan juga. Untuk selama ini sih udah oke. Yang saya rasakan di Nusa. Mungkin ada beberapa yang tambahan. Seperti di atraksi mungkin bisa ditambahkan. Baik seperti game permainan. Juga kita pernah bawa outbound di sini camping ground. Di situ ada outbound. Mungkin itu bisa dilanjutkan. Kita kenapa kita ambil salah satunya di Nusa, objek kita laksanakan outbound, itu supaya kawan-kawan di Nusa ini belajar. Bagaimana sih mengering paket outbound di sini? Jadi seandainya ada tamu-tamu, kita langsung jual. Kita pakai travel pun kita nggak menyediakan orang luar lagi. Tapi apa kejadian kemarin, itu juga masukan juga. Yang kita harapkan dari Nusa ini jadi panitia. Ataupun ikut serta dalam kegiatan. Tapi apa kejadiannya? Tidak semuanya mengikut serta. Nah situ kita agak kecewa memang. Kita mau di Nusa ini supaya anak Nusa ini berkembang. Ayo kita belajar bawa outbound. Bagaimana sih mengerin paket? Nah di hari H, tapi tidak semuanya pada sibuk semua saya lihat. Cuma berapa orang, 1-2 orang lah yang melihat. Nah saya nggak tahu apakah itu juga masih nangkap bagaimana sih mengerin paketnya. Kita sengaja mengundang orang luar supaya kawan-kawan ini belajar. Ya kan? Nah mungkin ke depan coba kita rent kembali bagaimana membuat paket outbound. Satu lagi yang saya pernah tawarkan bagaimana kita membuat di sawah. Seandainya ada lagi panen belang, coba kita buat itu paket potong padi atau nanam padi. Sekaligus kalau memang lagi sawah masih berair, kita buat paket wisata nangkap bebek atau nangkap lele. Itu bisa jadi objek wisata juga nanti untuk Nusa. Nah siapa yang menjalankan? Ya ada di inilah. Makanya saya harap tadi pada ngomong semuanya. Pada diam-diam mingkem semua. Nyan kongut deh. Nyo pegah baju leh. Di sini kita belajar. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita paham. Kalau nggak pernah ngomong, sampai tua pun akan ngomong. Ya. Nanti kalau memang ada di pemetaan, ngomong aja nanti. Sampaikan apapun. Yang jadi pelajaran sih. Nah, Adi juga seperti Get tadi, masukan saya, memang Get saya lihat selama ini masih kurang. Mungkin Nusa bisa membuat modul untuk mengembangkan apa sejarah di Nusa ini. Lo empe itu pakon jet lo empe nanti. Bagaimana jadi kampung Nusa ini? Bagaimana sejarahnya? Selama ini tamu saya datang ke Nusa, pasti mereka minta, saya ingin ke kawasan Nusa, saya ingin dengar sejarah tsunami. Ujungnya siapa sih kasih? Kak Nur, Anyak Sabi. Nah, ada yang lain menceritakan bagaimana kisah tsunami. Nah, kembali lagi tadi ngomongnya itu.
banyak sabi inde. Jadi bahan hanya anak karu Kabingung lor. Siapa yang akan menjelaskan bagaimana dulu tsunami di Kampung Nusa? Nah, kenapa tahu saya nggak dapat itu? Mungkin itu kalau untuk potensi seperti sungai sudah bagus memang, tapi mungkin belum dijual untuk umum misalnya selama ini. Kita sudah coba menjual ya, tapi memang belum untuk umum. Itu juga bisa mungkin dipublish lagi taruh kawan-kawan. Ayo kita publish, kita up lagi di Instagram atau Facebook supaya anak muda datang untuk Nusa juga. Bu, pertama ini salam pariwisata untuk kita semua, pertama mungkin dari BI. Nusa ini luar biasa ya di mata tamu yang pernah kami bawa kemari. Luar biasa, saya merinding. Betul, saya merinding mengapa namanya? Makanya setiap kegiatan itu saya hadir. Pada saat terakhir buat kegiatan saya nggak hadir, kebetulan saya berada di luar daerah dan di luar negeri. Baik, saya di HPI dulu ketua HPI paling lama, sama halnya dengan Pak Harto di HPI ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Saya megang tuh 23 tahun. Mengapa? Pada saat itu pariwisata di Aceh itu belum apa-apa. Setiap rapat itu nyonya saya bawa. Saya mengeluarkan duit sama dengan mungkin di sini Nusa ini yang dilakukan oleh Rubama dan Kak Nur dan keluarga. Ini Pak Kecil supaya tahu sejarahnya ya. Saya mendengar Nusa selalu ada sesuatu yang tidak ada di desa lain. Saya udah ke Bali, saya udah ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, tapi tidak saya dapatkan seperti lengkapnya di Nusa. Tinggal saja ini sumber daya manusianya yang harus kita godok, dan saya siap untuk itu. Ya, itu satu. Yang kedua, kita ini sudah kadung dikenal di luar. Karena apa? Karena berkat promosi dari segala lapisan stakeholder pariwisata. Kami dari travel, Faisal dan lain-lain dari hotel sudah kadung. Kalian tuh udah kadung cantik. Tapi ketika orang datang kemari melihat sesuatu biasa-biasa aja, itu menurut kalian. Tapi di mata tamu itu luar biasa. Pemandangan yang indah itu tidak didapatkan di belahan dunia manapun di sini. Dan itu bisa kita jadikan uang. Coba dia dengarkan dulu ya. Karena ilmu ini kalian dapat di lapangan. Karena kalian udah kadung, itu jangan setiap dikirim keluar, kalian jangan asik berfotoria yang saya lihat. Ya, saya amati Nusa ini. Jadilah sesuatu menjadi diri kalian sendiri. Setiap dikirim pasti akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Saya dengar dari Pak Kecil tadi. Pak Kecil ini udah lama kali kenal saya. Adik kelas saya nih di SMA 1. Ya Pak Kecil ya. Itu di situ. Tapi kalau di sini Pak Kecil harus kita hargai semua. Oke. Saya kembali ke masalah potensi yang luar biasa di sini. Nah itu coba kita, masing-masing kita. Bakat kalian apa? Tadi saya udah dengar hasil dari internal evaluasi. Saya udah dengar. Jadi ke depan, masing-masing jadikan hobi menjadi profesi. Saya orang teknik, tapi saya gila dengan pariwisata. Sehingga ibu selalu bilang, kalau baru pulang udah pergi lagi. Pariwisata itu enak sekali. Kita pergi, kita dibayar. Coba jadi guide. Ya. Betul nggak yang saya bilang? Kita bekerja, orang lain bayar kita. Nikmat yang kita nikmati sama dengan orang membayar dan kita dibayar untuk melakukan itu. Maaf, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Oh, I have been there. Saya sudah ke sana. Dan saya punya tekad satu lagi, dan kemarin saya punya anak yang paling bungsu juga salah satu yang mengikuti cara saya, dan dia tidak akan dia dalam waktu sangat dekat ini menaik gunung Himalaya. Coba kita bayangkan, ada uang? Nggak ada uang, tapi kemarin dia berusaha, dia cari sponsor sehingga dia bisa jadi. Tuh harapan saya di apa? Karena saya kan nggak lama lagi dari sisi umur saya sekarang udah 64, bukan soal diambil oleh Tuhan itu masalah lain, tapi secara apa istilahnya itu ya, saya akan lebih cepat berangkat yang umur Nabi secara umur ya. Jadi kehidupan saya di Nusa ini
karena saya melihat Nusa ini luar biasa. Malah kalau Pak Kecil rela pindah saya kemari, saya pindah ke desa ini. Betul saya bilang. Oke. Ya, kalau Pak Kecil dan Ru dengan keluarga ingin saya pindah kemari, saya akan pindah kemari. Kira, tanya sama ibu, ya enggak? Enggak, kira-kira begitulah apa namanya semangatnya ya, di mata saya. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya, setiap diberikan kesempatan untuk ikuti apa saja pelatihan, do it seriously, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Bahasa Inggris kalau saya mau, anak saya pun udah tawarin. Ya, dia mau, tapi nggak ada respon dari kalian. Ya, anak saya sudah menawarkan, yang ikut apa kemarin? Belum banyak, Pak. Belum banyak. Belum banyak. Ada yang ikut di Ada sini? 2 orang. 2 orang. Mereka udah bukan di situ aja, ada komunitas lain dari Nusa udah ditawarkan, tapi no respon. Sama halnya dengan udah capek tadi, tolong berikan input, tapi nggak ada input. Oke, itu yang saya lihat di Nusa ini luar biasa. Saya di Muhammadiyah, dosen Muhammadiyah. Yang kemarin saya ikut, disitulah saya kenal dengan Pak. Saya diberikan tanggung jawab di Muhammadiyah adalah untuk menciptakan satu kenangan. Jadi setiap tamu pulang nanti ada kenangan dari Nusa ini. Apa yang kita harus berikan kepada mereka? Dan mereka itu beli. Dasarnya sudah ada. Ya, mengapa itu tidak kita lakukan? Pemerintah, maaf, ini sedikit kasar, tapi ini untuk kita semua. Karena saya sudah menganggap bagian dari Nusa. Berapa banyak sudah diberikan oleh pemerintah untuk kita ke Nusa, kucuran dananya. Tadi pun saya dengar ratusan untuk di Kriat aja. Tapi apa yang sudah kita berikan untuk negara ini? Sudah ada, sudah banyak yang ibu lakukan. Tapi hanya beberapa orang saja. Belum semua mengambil peran yang betul-betul serius. Itu. Jadi ke depan ini mudah-mudahan bisa jadi apa? Dan saya dengan ikhlas, kalau nanti diizinkan di ruang ini akan saya didik orang bagaimana jadi guide yang baik, bagaimana ngomong bahasa Inggris dalam waktu singkat Anda bisa. Dan itu sudah banyak kami buktikan. Ya, nama lembaga saya adalah Youth Education Center. Mengapa saya berikan nama Youth? Karena dulu saya pernah diberikan fasilitas oleh negara untuk keliling dunia. Saya salah satu anggota pertukaran pemuda antar negara dengan Kanada di tahun 77-78. Alhamdulillah jelek-jelek begini dipanggil lagi. Mengapa? Karena saya serius. Dipanggil lagi jadi leader. Leader tahu kalian apa artinya? Pemimpin di sebuah grup. Sudah saya lakukan. Ya, jadi tolong yang menjadikan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain, bukan Rupama, bukan Kak Nur. Ya, be yourself. Jadikanlah diri kita sendiri. Bakat kita kemana? Kalau misalnya kita kesini, lari ke sini. Oh, kita ada olahraga, lari ke olahraga, nggak apa-apa. Semua itu jadi. Ya, jadi ini pesan saya agak mungkin serius dan keras, tapi tujuannya adalah baik. Kemudian saya menanggapi masalah transportasi lokal. Kalau kenangan bunga tadi saya juga sudah diskusi dengan Pak Kesi, apa yang kita tanam. Untuk bunga, kalau untuk apa istilahnya itu, pohon yang tidak dimakan oleh kerbau dan lembu adalah salah satu adalah pohon angsana. Bahasa Aceh baasan. Baasan, kalau di depan rumah saya di Masjid Ajun itu ditanam baasan. Pak Kecil tiap saat sembahyang di situ ketemu saya, itu ada baasan Pak Kecil ya. Bisa kita mungkin potong di sana, kita tanam di sini. Mengapa begitu? Karena kambing kalau kita balut dengan tidak dimakan lagi. Tapi kalau kita tanam tanaman yang mudah dijangkau oleh kambing, tentu itu tidak hidup. Jadi kita cari mungkin pohon lain yang kira-kira tidak terjangkau pucuknya oleh itu untuk solusi untuk penghijauan. Kan Nur ya? Oke. Untuk transportasi lokal saya tawarkan buat ciri khas khusus. Ya, mungkin cari becak yang agak besar dikit, buat seperti odong-odong. Jadi orang tua ini input. Ya, yang mungkin belum terpikir oleh kita, tapi saya tadi berpikir begitu Faisal mengapakan, ini anak muda, ini belum keluarga, tapi kalau nanti ada yang berminat boleh. Ya, itu odong-odong transportasinya. Oke. Kenangan, masa kenangan saya siap bawa ibu, dan untuk kenangan kita bisa bantu yang serius. Dan saya dengar juga dari ibu ada di Nusa ini yang sudah diajarin tapi belum ada hasil, belum berhasil. Ya, ini yang sudah diajarin sudah ada dasar,
nanti bisa komunikasi dengan ibu. Rumah saya nggak jauh dari sini, ya. Kalau dari sini kalian keluar naik labi-labi di Masjid Ajur, lihat ada youth florist, itulah rumah kami. Dengan Pak Aspi, lanjut ke karena hanya ada 2 eksternal hari ini, DI dan kawan-kawan Aspi, mungkin dari DI mau melanjutkan atau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami telah melaksanakan pelatihan beberapa waktu yang lalu dan di sana, namun sama seperti hari ini masukannya masih sama, yaitu masih kurang aktif dalam mengikuti pelatihan, sehingga apapun eventnya kasusnya sama, kita kurang aktif. Nah, artinya apa? Di sini kita perlu mengevaluasi secara lebih serius menurut saya, karena bertanya itu adalah muara dari berpikir sebetulnya. Jadi kalau kita memperoleh bahan apapun itu dari orang lain, lalu tidak ada pertanyaan, namun pilihannya 2, kita sudah mengerti 100% atau tidak mengerti 100%, gitu ya. Nah, kalau kita bertanya, maka orang akan melihat bahwa oh, anak ini mengertinya belum 100, sehingga pertanyaan itu mengantar, termasuk orang yang mengemari diskusi itu ya. Termasuk bahkan dalam forum kajian seperti ini juga dipercaya oleh malaikat seperti itu kan, dipercaya oleh Allah. Maka tidak ada kata malu untuk bertanya. Jadi proses apapun yang kita lakukan untuk mengupgrade ya, untuk mengupgrade teman-teman, tapi itu semua akan gagal kita evaluasi kalau tidak ada yang bertanya. Itu yang pertama. Jadi basic sekali Kak Obama. Jadi kita perlu betul-betul melihat ini sebagai kalau dari sisi wisata, tentu pemahaman kami tidak lebih baik dari bicara sebelumnya gitu ya. Cuma kami memahami ini dari sisi lebih kepada ekonomi ya. Artinya saat kami pertama kali diskusi tentang wisata, itu kita langsung berpikir tentang bagaimana kalau ya Arif gitu ya, atau saya punya uang 10 miliar, misalkan gitu, atau 20 miliar ini, mau nggak ya kita investasi di Kampung Nusa? Pertanyaannya gitu aja. Jadi kami kalau orang ekonomi itu selalu mengukur diri sendiri aja. Kebetulan saya incas dari Kampung Nusa itu nggak lama Pak, memang baru 1 tahun yang lalu kenal Bruno, terutama dan teman-teman semua. Dan kemarin itu juga kami sempat melakukan tes untuk pelatihan yang Mas Hasan cerita tadi. Jadi kita butuh orang yang benar-benar berminat dan berkomitmen. Jadi mohon saja nanti nggak apa-apa, tidak harus banyak orang, tapi yang penting ada dan mencukupi struktur yang ada. Datang bikin paket wisata, kita ada paket wisata edutainment, edu wisata itu ngapain? Kita datang ke sekolah-sekolah. Mas Hasan tadi cerita bikin kalender itu artinya dalam seperti ini. Kalau ada orang tamu dari luar, Pak saya pengen mau nonton Rafael Gelek, kemana saya harus pergi? Gak ada, dimanapun di Aceh gak ada yang langsung bisa menyajikan di situ. Tapi seandainya teman-teman kampung wisata yang teman-teman di itu punya kalender, Pak kita tuh punya alur setiap minggu itu kita 3 kali latihan pakai pakaian yang ada. Nanti silakan ada yang mau menonton situ silakan. Nah kita bisa kenakan tarif di situ, boleh silakan. Tapi ada kalender jadwal di mana teman-teman itu tampil secara rutin. Mau ada yang nonton boleh, mau nggak ada yang nonton juga boleh. Termasuk juga wisata eduwisata. Eduwisata itu contohnya misalnya musim padi. Oh musim padi itu di bulan apa? Misalkan ya di bulan Januari sampai dengan Mei gitu ya. Kita bikin di situ part-partnya. Mau itu di musim panen berarti panen, musim tanam berarti tanam. Terus kemudian wisata yang lain itu kita bikin, kita tawarkan ke sekolah. Nah, target dari Kampung Nusa sendiri biasanya dari setiap desa wisata itu menargetkan seberapa banyak wisatawan yang bakal berkunjung setiap tahunnya. Itu based on dari target dari pemerintah daerah biasanya dan bekerjasama dengan travel agent lokal. Nah, mau fokus kemana dulu paket wisatanya? Kalau misalkan mau fokus ke mancanegara, berarti paket wisata itu harus benar-benar dibuat yang emang disukai oleh contohnya wisatawan dari Malaysia. Nanti kerjasama dengan travel agent yang emang kombinasi dari paket-paket yang disediakan oleh travel agent lokal.
Terus yang kedua, kalau misalkan targetnya dalam jangka pendek ngejarnya wisatawan domestik, berarti paket wisata yang disediakan itu yang khusus untuk wisatawan domestik. Berarti kayaknya beda, soalnya kalau misalkan kita targetin wisatawan mancanegara, mereka nyarinya cerita tentang tsunami. Tapi kalau misalkan wisatawan domestik, mereka carinya itu budaya Aceh, kopi Aceh, dimpan, masakan Aceh, apa wagano atau apa kecil. Karena untuk tapi kawan-kawan, ini agak sedikit molor waktu, jadi mohon bersabar, nanti proses makan siangnya agak sedikit berbeda mungkin. Kacung puasa lah ya Bonyos mungkin. Ya. Kalau ditanya target, sebenarnya setiap tahun kita mencoba, satu tahun itu minimal 2000 tamu, itu minimal sekali gitu. Dan setelah kami hitung kemarin Januari ke Juli, ternyata sudah 1.587 tamu yang udah masuk ke Kampung Nusa. Ini 2019 ya. Target kami 2000, berarti kan hampir masuk gitu ya. Kan Agustus, September, Oktober sampai Desember itu berarti tercapai insya Allah target insya Allah. Itu setiap tahunnya. Memang berbeda sangat dengan target provinsi dengan 3 juta, gitu. 1 juta aja belum nyampe. Nah, ini mungkin baru awal-awal karena terus terang dengan SDM kami yang masih sangat lemah begitu ya. Mungkin bisa melihat sendiri kalau kamu datang dalam satu hari 3 grup, nya kewalahan. Ini 2 grup aja kita udah kabut juga gitu. Itulah mungkin karena sumber daya manusia kita masih sangat lemah, belum siap di lapangan begitu lah. Belum siap dengan cerita-cerita, mungkin nanti ada saran-saran ini, cerita-cerita ini akan kita bantukan. Kemudian partisipasi masyarakat, sebenarnya kita terus mencoba sih Pak Teh, bagaimana partisipasi itu terlibat semua gitu ya. Seperti NCC kemarin kita coba, karena kan NCC ini bahagian dari paket wisata yang kita jual gitu ya. Ibu-ibu di Sampah ini terus berbenah memang. Insya Allah setiap Rabu akan ada anak-anak justru yang belajar. Kalau dulu kan hanya ibu-ibu NCC yang beberapa orang saja. Dan ini juga setiap Rabu silakan datang ke Kampung Nusa, akan ada ibu-ibu lain selain ibu-ibu NCC ini yang akan belajar gitu. Ini juga terus kita mencoba terus berbenah terkait dengan partisipasi lain. Kita ini khusus anggota LPN itu, artinya yang berKTP Nusa. Nah, nanti kawan-kawan yang BI dan kawan-kawan ASPI akan masuk gitu. Silakan nanti dilihat. Yuk Iban, coba bagi kawan-kawan, apakah ini semua atau ada yang bisa kita gabung jadi satu kelompok? Ini biasanya pengalaman tahun lalu, 2 tahun lalu, 2017, kami membagi, 2015 kami bagi per dusun, karena waktu itu start, baru melihat potensi per dusun. Di tahun 2017 kami membagi diri berdasarkan struktur pengurus yang ada di LPN. Nah, mungkin ada ide di tahun ini untuk kita lebih melihat secara detail apa itu pariwisata, CBT, Community Based Tourism. Nah, nanti saya selagi dipikirkan mungkin ada ide, pertanyaan untuk kita jawab bersama menjadi guideline. Sebenarnya minimal standar CBT itu apa? Community Based Tourism itu kalau bicara standar, karena tadi bicara standar pos, bicara standar promosi dan lain sebagainya, sebenarnya ada nggak sih sebenarnya standar minimal untuk penerapan pengelolaan wisata berbasis masyarakat? Karena selama ini mohon maaf, lagi-lagi mohon maaf, standar yang digunakan adalah Pulau Jawa. Nah, apakah cocok standar di sana itu kita copy paste, kita kolaborasi di sini, atau kemudian Nusa menyusun sendiri standar minimal itu, walaupun kita sudah ada SOP. Nah, apakah standar penerapan ya dan lain sebagainya? Itu satu. Yang kedua, bicara cost atau bicara apapun, misalnya paket wisata yang Buno disarankan oleh kawan-kawan tadi, apakah kita boleh keluar dari ring yang sudah dilihat oleh banyak orang? Misalnya standar wisata homestay Nusa terlalu rendah misalnya dengan angka 60.000 misalnya,
apakah kita harus mengikuti standar pariwisata yang sudah ada di Indonesia, bicara regulasi Aceh belum selesai dan lain sebagainya. Jadi ayo kita jawab bersama, apakah Nusa harus seperti Bali, apakah Nusa harus seperti Pulau Jawa, atau kemudian kita create sendiri. Nusa kan Nusa, tapi lagi-lagi bicara toilet, kiblatnya adalah toilet duduk. Sementara Nusa nggak punya pengalaman dia dengan toilet atau lainnya. Atau maaf, mungkin bicara PHBS kawan-kawan, WC terbang itu justru menjadi daya tarik wisata mungkin. Tapi bicara kesehatan itu kan tidak bagus. Nah ini tarikannya silakan dilihat. Jadi tidak kemudian seluruh input tadi itu harus kita laksanakan di Nusa, harus kita copy paste di Nusa. Seperti itu. Terbatas dia di pemandu, dia di promosi. Nah, ini gimana? Saran, Iya. kalau di promosi mungkin bisa dipakai freelancer yang kayak sekarang. Jadi promosi udah keluar sendiri, kan fokuskan yang lainnya emang internal dari LPN. Jadi lebih maksimal jatuhnya. Jadi LPN nggak memikirkan untuk bagian promosi lagi. Dan awak mat Instagram dia Kan mereka di satu orang itu dua hal yang harus dia lakukan. Nah, itu gimana? Kemudian pengembangan atraksi itu nggak ada persoalan. Mungkin ini bisa lah beberapa orang yang misalnya kalau adik-adik ini terus terang dengan pengalaman mereka yang saya takutkan gitu. Jadi ikut je sih. Sudah ketemu dengan kelompok masing-masing? Halo. 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 Hai. Sudah ketemu dengan kelompok? Saya hanya kelompok. Pasti. Iya kan? Jauh nih. Pada kelompok? Ini what is it? Can you read this one? Tourism. Apa? Oke, ini kelompok berapa? 1, 2, ini minum, 4. Oke, perintahnya adalah, perintah berinstruksinya adalah, lo ada duduk ber. Jadi silakan menulis dulu di buku masing-masing kecil. Atau silakan tulis di paper. Ini lokalnya apa? Potensi mufo ke? Mufo? Potensinya ada 2. Ada visi, ada non visi. Pada bawah. Ayo silakan, bismillah. Ini si rebuknya daging rebus. Kasat. Cepat. Halo. Sama tadi ya? Rasanya? Mirip. Mirip. Mereka tahu kan website? Instagram kok punya malu? Berarti yang bagian Pak Ismail. Akak balik badi. Ayun. Orang kan kalau ikut pelatihan, kalau ikut pelatihan kat Palunggo ke,
homestay itu. Nah, tapi yang Tanyo prioritaskan tentang pelatihan yang Bagota itu gadi. Nah, yang pemateri ya awak non haonya. Yang pelatihan homestay tonan. Mulai dari itu yang mungkin ada yang di IP tapi nyo ruangan TK. Jadi kon ruangan kamu main-main, tapi inilah yang kemudian akan dilakukan untuk 2 tahun ke depan. Makanya lagi nanya pengguna, homestay itu bagian yang tidak terlepas, yang tidak bisa dilepaskan dari LPM. Nah, makanya kemudian kamu sebenarnya yang menuntun ngerojek sebenarnya, tapi itu namanya nggak